rezeki itu bukan melulu harta, bukan melulu uang, bukan melulu materi. Jadi rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan, keharmonisan keluarga, anak-anak soleh-solehah, usaha yang lancar, kemudian dijauhkan dari malapetaka, dan itu bisa dimulai dari yang paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiul Hadi, domisili di Kediri. Saat ini sebagai owner toko online Rumahku, seperti itu. Jadi dimulai saat saya lulus kuliah, itu tahun 2006. Saat itu lulus kuliah di Bandung. Nah, saat lulus kuliah, seperti kebanyakan sarjana ya, pasti nyari pekerjaan ya. Dulu bayangannya saat kuliah itu dapat pekerjaan yang enak, kerja di dalam ruangan ber-AC, kemudian gajinya banyak, seperti itu ya. Nah, 3 bulan pertama setelah lulus itu mulai mencari pekerjaan di mana-mana, di kota-kota besar. Nah, akhirnya saya menemukan kenyataan di situ bahwa jurusan yang saya tempuh selama ini itu tidak qualified dengan kebutuhan kerja saat itu. Nah, selama 3 bulan, ya 3 bulan itu mungkin terbilang sedikit, tapi buat pengangguran itu sudah lumayan lumayan membosankan. Nah, akhirnya saya akhirnya pulang dari Bandung, pulang ke Kediri. Nah, di Kediri ketemu sama orang tua, konsultasi ya biasa. Nah, dari situ orang tua mengajukan usul dimasukkan sebagai pegawai negeri, ya, sebagai PNS. Nah, ya udah nanti kita ini aja, nanti aku kasih tahu ke Pak siapa, nanti biar dimasukkan ke SD mana atau SMP mana gitu ya, buat ngajar. Nanti tak disogokkan uang berapa lah. Waduh, kok seperti ini, ya, nggak cocok kan. Akhirnya saya dengan halus saya tolak tawaran itu. Nah, setelah itu, nah, kamu nanti mau kerja apa nih, udah nganggur 3 bulan ya, biasalah kalau di rumah kan seperti itu, konflik segala macam dengan orang tua. Akhirnya saya balik lagi ke Bandung, karena di rumah itu bukan refreshing, malah stres ya, malah pusing ditanyain macam-macam sama orang tua. Di Bandung saat itu 2006 itu peralihan dari voucher fisik ke voucher elektrik untuk HP, untuk telepon seluler. Nah, saat itu saya ditawari teman saya untuk jualan pulsa elektrik. Nah, saya waktu itu masih bimbang ya, wah, kuliah jauh-jauh ke Bandung, S1 sarjana, masuk jualan pulsa elektrik gitu ya. Nah, tapi ya udahlah, daripada nggak ngapa-ngapain, otak tambah kacau dengan pikiran negatif, ya udah saya ambil tawaran itu. Saya cari di internet supplier pulsa yang paling oke. Akhirnya ketemu di Surabaya ada. Saya balik lagi ke Kediri. Saya bilang sama bapak ibu saya mau jualan pulsa elektrik. Ibu saya nangis. Nangis itu dalam artian, kamu tuh udah disekolahin mahal-mahal ke Bandung, kok pulang hanya mau jual pulsa. Ya, saya sebenarnya juga ngerti sih keberatan dari orang tua saya, tapi ya udah, saya saat itu cuma minta satu aja. Saya minta didoakan Bapak Ibu, kalau ini memang rezeki saya, tolong didoakan agar saya sukses. Habis itu selesai. Nah, saat itu untuk membuat jadi seperti reseller dari pulsa elektrik itu butuh modal sekitar 300.000 itu atau 500.000 lah. Nah, saat itu saya nggak punya uang. Nah, saya coba pinjam teman. Nah, pinjam teman itu nggak dikasih. Wah, ternyata tidak semudah itu mencari model ya. Akhirnya ya udah, saya seadanya aja. Saya berangkat ke Surabaya. Akhirnya jadi bisnis pulsa elektrik itu modalnya hanya sekitar 150
ribu. Jadi saat itu pulsanya itu sistemnya seperti MLM, seperti member get member gitulah. Nah akhirnya saya pulang ke Kediri, saya tawarkan, saya waktu itu bingung apa segmen pasarnya siapa. Akhirnya saat itu segmen pasar saya adalah wartel. Saat itu masih ada wartel ya, saya coba pasarkan ke wartel sekitar Kediri. 1 minggu hanya dapat 1. Wah wah kok tambah berat ya ini ya. 1 minggu panas-panasan keliling Kediri dapat 1 konsumen aja atau pelanggan. Akhirnya ya selama 1 minggu itu juga gimana sama orang tua, gimana nak, sudah dapat berapa ya, ditanyai segala macam sama orang tua. Cuma dapat 1. Wah, orang tua juga bukan ya dalam artian hanya ini aja, cuma nanya aja, tapi dalam hati saya juga tahu mereka juga pengennya itu dapat yang lebih bagus gitu ya, karena nggak cuma dapat 1. Akhirnya saya putuskan balik lagi ke Bandung. Nah di Bandung ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan yang ini di kampus ada fasilitas internet. Akhirnya saya ingat, saya waktu kuliah itu bisa bikin website. Ya udah saya coba bikin website. Saat itu websitenya itu pakai Blogspot. Nah akhirnya saya coba bikin website sederhana, template gratisan. Saya tawarkan produk pulsa elektrik itu lewat Blogspot. Akhirnya alhamdulillah selama 1 tahun itu responnya bagus. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua itu ada semua, bahkan sampai dari Freeport itu ada yang jadi reseller saya. 1 tahun itu dalam sehari itu bisa dapat penghasilan tuh 200 sampai 300 ribu bersih ya. Jadi dulu itu kalau ada orang yang beli pulsa di saya dapat komisi 50 sampai 150 rupiah. Tinggal dikalikan berapa transaksi dalam 1 hari. Nah dulu sistemnya seperti itu. Akhirnya itu berjalan 1 tahun. Nah 1 tahun itu teknologi semakin berkembang, kompetitornya juga banyak. Akhirnya mikir harus berubah bisnisnya. Akhirnya ada teman saat itu jago carding. Akhirnya dia itu bikin website buat carding. Kamu ngapain sih? Ini bikin website, ini nanti buat ngambil data dari orang lain, kemudian kita belikan barang di online. Kok kayak gitu sih? Akhirnya nyoba nyari-nyari cara. Kalau dulu saya masih ingat kata kuncinya make money online. Nah akhirnya ketemu Google AdSense. Nah ketemu Google AdSense tuh saya pelajari Google AdSense tuh gimana dapetin uangnya. Jadi kita harus bikin website. Nah ini bikin website, saya mikir kontennya apa ya. Akhirnya saya kepikiran untuk bikin konten lowongan kerja sama beasiswa. Kenapa? Karena kita tidak perlu bikin konten sendiri. Jadi kontennya itu dapat dari para penyedia lowongan kerja. Itu kita ambil, kita masukkan di website kita. Yang beasiswa juga sama. Beasiswa itu dari kampus-kampus luar negeri dimasukkan di website kita. Akhirnya dapat 2 konten itu. Nah alhamdulillah itu kontennya memang laris manis. Jadi yang nyari info lowongan kerja itu banyak sekali, yang beasiswa juga banyak sekali. Jadi yang lowongan kerja itu konsumennya lokal Indonesia, yang beasiswa itu internasional. Itu dalam berapa ya, dari 2006 sampai 2009. Nah itu mulai naik tuh. Jadi jadi waktu itu masih bujang, penghasilan itu sekitar $1.000 sampai $3.000 per bulan. Itu masih masih jarang lah, di sekitar sini masih belum ada. Jadi dulu itu banyak yang mengira ini anaknya Pak Agus itu baru menang undian, kok tahu-tahu bisa beli mobil, bisa beli ini itu gitu ya, kok nggak pernah kerja segala macam.
Nah, ya mulailah omongan-omongan seperti itu, ada yang ngepet segala macam. Ya udah dari 2007 itu sudah mulai ramai seperti itu. Tapi ya udah saya ini aja, saya biasa aja. Kemudian 2007, 2009 itu mulai berkembang. Nah, 2009 itu nikah sama istri. 2009 kemudian bangun rumah sendiri. Nah, mungkin pelajarannya dari sini adalah saat saya di titik itu, bisa dibilang di titik tinggi gitu ya, saya lupa dengan sang penciptanya, dengan penciptanya. Jadi ya sholat sih mungkin sholat ya, tapi sholatnya subuhnya jam 5, duhurnya jam 2, asarnya jam 5 sore, maghrib ya seperti itu, isya ya pas mau tidur. Nah seperti itu. Apalagi infak dan sebagainya itu udah jarang lah. Nah akhirnya dengan izin Allah, saat rumah ini jadi, pas anak saya lahir, akun saya di-banned persis. Saya bener-bener saat itu ingat dan shock banget ya. Jadi saat itu kan enak banget ya, $5.000, $6.000 dapat setiap bulan, itu udah di atas angin lah. Jadi uang itu keluar setiap bulan itu buat bayar bangun rumah, kemudian buat buat yang lain-lainnya gitu ya. Jadi dulu itu saya punya kebiasaan setiap malam itu meraktir teman, setiap malam. Jadi saya kalau setiap malam itu saya ngajak, ayo makan di mana deh, kamu mau makan di mana, aku yang bayar nanti. Teman saya itu sampai nggak mau. saking sungkannya ditraktir setiap hari. Akhirnya seminggu setelah anak saya lahir, akun saya di-banned. Di-bannednya kenapa? Itu juga terjadi di teman-teman. Jadi saat itu di Indonesia ada teknik namanya AGC, Automated Generated Content. Jadi saat itu trafficnya memang gede banget, gila-gilaan. Jadi saya dulu punya 2 server di Singapura, sama di Indonesia ada servernya. Yang Singapura buat beasiswa, yang di Jakarta buat lowongan kerja. Sampai bisa beli server sendiri saat itu, saking gede trafficnya. Dan penghasilannya memang gede banget. Akhirnya pas saat itu mau gajian, itu saya masih ingat sekitar $5.000. Saya sudah mikir 2 bulan lagi beli mobil baru. 2 bulan lagi bisa beli mobil baru, karena rumahnya sudah jadi meskipun belum ada pagar segala macam. Nah saya sudah bilang sama istri. Nah akhirnya dengan izin Allah ke-banned. Udah lemes itu, wah lemes. Kenapa? Di tabungan itu nggak ada uang sama sekali ternyata, karena uangnya sudah terakhir saya kasihkan ke developer buat pelunasan rumah. Ya akhirnya saat itu saya bener-bener down. Ya seperti kita kerja di perusahaan, terus perusahaannya tiba-tiba mecat kita nggak dikasih pesangon segala macam, nggak, sama sekali nggak ada. Akhirnya selama 7 hari ya saya benar-benar di titik paling bawah. Ya kemana lagi kalau kita nggak ke musola, tempat kita ya mengadu segala macam ya, minta ampun segala macam. Akhirnya dari situ ya udahlah, konsultasi sama istri, udahlah kita harus lanjut, harus semangat lagi. Akhirnya pindah jualan kita pakai namanya eBay sama Amazon. Di eBay itu kita menjualkan produk dropship ya. Dropship dulu itu dari mana? Dari Hong Kong. Produknya itu kaos. Nah itu berjalan sekitar 1 tahun. Nah kenapa kok tidak diteruskan? Nah saat itu saya baru tahu ternyata produk dropshipnya itu kurang bagus. Nah saya kan nggak tega jual produk yang kurang bagus ya, nggak sesuai dengan kata hati. Saya sendiri juga nggak mau beli produk itu sendiri karena kualitasnya kurang bagus. Akhirnya pindah ke Amazon. Jadi karena bisa bikin website, akhirnya kita coba jualkan produk dari Amazon, affiliate-nya. Akhirnya
nggak berjalan lama karena masih pakai teknik yang lama, teknik AGC, belum tobat juga, kebanet juga, itu juga sama. Akhirnya itu 2000 berapa ya, 2012 sampai 2012. Jadi dari AdSense itu 2007 sampai 2009 2010 itu eBay sama Amazon. 2010 sampai 11 itu saya ini kerjanya bounty hunter. Jadi bounty hunter itu kalau ada kuis-kuis di internet, di Facebook, kita ikut. Jadi dulu pernah dapat motor, pernah dapat hadiah ke Pulau Komodo, dapat iPad, itu semuanya dijual. Jadi dijual buat kebutuhan sehari-hari. Jadi itu selama 1 tahun. 2012 akhirnya kok hidup menggantungkan dari kuis ya, kok gak gini banget ya, gak serk. Akhirnya balik lagi, saya bisa bikin website, saya bisa jualin produk orang, kenapa saya nggak jualan aja. Akhirnya saya coba bikin website untuk jualan. 2012 itu produk awal pertama saya itu produk fancy. Produk fancy itu seperti Hello Kitty, Doraemon dan semacamnya itu ya. Akhirnya saya coba jualan di situ, masih pakai BBM saat itu. Ternyata responnya bagus. Saat itu responnya bagus, ya udah itu berjalan selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu marketplace masuk. Marketplace masuk mulai dari Bukalapak, Tokopedia. Nah, itu mulai berpengaruh pada traffic. Nah, traffic website saya tergerus karena marketplace itu ngiklan di Google-nya masif, di Facebook juga masif. Akhirnya trafficnya mulai turun, terpengaruh. Akhirnya mau nggak mau kita beralih ke marketplace. Nah, mulai dari situ masuk marketplace ya sampai saat ini, sampai 2021 juga masih di marketplace. Nah, mungkin kira-kira seperti itu perjalanannya. Kendala sebenarnya kalau jualkan produk sebenarnya sih nggak ada kendala ya, karena dari pengalaman semua produk itu bisa dijual, apapun bisa. Saya mulai dari mainan sampai sapu lidi itu bisa dijual secara online. Jadi tapi nanti dengan pengalaman itu nanti intuisi produk mana yang laku dijual secara online itu nanti akan keluar sendiri. Jadi dengan pengalaman aja. Jadi nanti kalau nggak dilatih intuisinya ya nggak terasa juga. Jadi ya intinya semua produk sebenarnya bisa dijual secara online. Tinggal karena gini, kalau kita terlalu lama dengan riset, nggak berangkat, nggak jadi, kemudian nggak berani juga ambil resiko. Ya semua usaha pasti ada resikonya. Kalau usaha nggak ada resikonya ya usaha apa itu? Kayaknya kalau semua usaha pasti ada resikonya. Tapi resikonya hanya 2, berhasil sama gagal. Ya udah 50-50. Ya kalau nggak berhasil ya gagal, ya udah kita ini aja, kita coba aja. Sama seperti dulu saya punya suatu produk itu yang laris manis, tapi ternyata dijiplak sama kompetitor dengan harga yang lebih murah. Nah, kita kan pasti turun ya otomatis kita cari produk lain. Ya udah, riset lagi produk yang barunya, seperti itu. Jadi kenapa saya memutuskan stok sendiri? Pertama, biasanya pembeli itu tanya foto produk aslinya, itu pertama. Yang kedua, tanya spesifikasi produknya. Kalau kita nggak pegang sendiri itu kurang sreg. Kemudian yang ketiga, biasanya kita ngasih klaim ke pembeli, produknya itu bisa ini itu gitu ya. Tapi ternyata kalau kita dropship, mungkin kita bisa jawab seperti itu, tapi ternyata tidak bisa. Nah, dengan seperti itu kan kita jadi merasa bersalah ya. Nah, mengurangi resiko seperti itu, akhirnya saya coba stok sendiri. Dari awal memang stok sendiri sih. Jadi meskipun cuma 10 atau 20 produk, nggak apa-apa, yang penting bisa stok sendiri. Karena lebih aman juga di sisi itu. Kemudian yang terakhir,
lebih mantap aja sih. Lebih mantap itu dalam artian kita bisa pegang sendiri barangnya, kemudian kalau apa ada cacat kita bisa ngasih klaim, maksudnya kita kasih ganti rugi atau apa, berarti kita bisa ngasih garansi lah ke pembelinya, seperti itu. Dulu waktu jualan, awal pertama jualan itu modalnya cuma 2 juta itu selama setahun nggak ambil untung sama sekali. Jadi seperti bola salju menggelinding, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, terus seperti itu. Jadi sama sekali nggak ngambil keuntungan. Keuntungannya dari mana? Jadi saat saya yang ikut kuis itu, saya sudah mulai jualan sebenarnya, dikit-dikit bantuin. Jadi masih bisa jalan tanpa ngambil keuntungan. Jadi selama setahun itu bisa muter sampai 50 dalam 1 tahun. Nah, akhirnya udah dari situ berkembang terus. Jadi intinya bisa menahan diri dari mengambil keuntungan usaha. Nah, itu aja sih. Kalau misalnya modalnya memang tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya modalnya terbatas, ya itu aja. Telaten muter modalnya itu aja. Itu yang paling mudah. Kenapa memilih online untuk sebagai bisnisnya? Ya pertama itu tadi ya, pengalaman dari waktu pertama saya masuk ke dunia online. Jadi efektivitas waktu, tenaga, kemudian yang kedua jangkauan pasarnya jauh lebih luas, kemudian ya perubahan teknologi, kemudian gaya hidup juga saat ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi yang paling saya rasakan ya itu efisiensi dan efektivitas biaya. Jadi dia itu di online kita bisa memaksimalkan biaya. Jadi mulai dari tenaga. Jadi kayak misalnya kalau offline adminnya yang jaga toko dan sebagainya mungkin tidak efektif ya, lebih banyak nganggurnya. Nah, kalau di online kita bisa kasih pekerjaan yang lainnya, misalnya untuk upload produk, kemudian edit, kemudian foto produk, kita bisa efektif. Kemudian kalau efisiensi biayanya, jadi kita bisa membuat toko kita atau tempat usaha kita di mana aja. Seperti saat ini garasi rumah itu saya jadikan gudang toko juga. Nah, kalau kita buka toko offline kan berarti kita harus buka di jalan atau di tempat yang ramai, yang banyak dikunjungi oleh orang. Dan itu pasti sewanya tinggi. Nah, kita bisa gunakan tempat yang ada aja. Nah, mau di rumah kayak mau di kontrakan nggak ada masalah, karena kita bisa usaha di mana-mana seperti itu. Sukanya bisa setiap hari di rumah ketemu keluarga. Jadi saya termasuk orang rumahan, saya tidak terlalu suka keluar gitu ya. Saya tidak terlalu hobi ngopi di luar gitu, saya nggak terlalu. Jadi kalau ngopi ya di rumah aja. Jadi kumpul sama anak-anak, main sama anak-anak. Kemudian yang kedua, kalau orang tua butuh kita bisa sewaktu-waktu datang saat dibutuhkan. Itu yang kedua. Kemudian yang paling utama sebenarnya sih waktu ya. Waktu itu nggak bisa dibeli. Kita bisa menyaksikan anak-anak kita tumbuh, anak-anak kita bisa mulai berjalan, bisa menemani mereka belajar, kemudian banyak hal-hal yang bisa terlewatkan kalau kita berada di luar. Sedangkan kalau kita berada di rumah dengan menjalankan bisnis online di rumah, kita bisa mengikuti perkembangan mereka gitu loh. Jadi itu yang nggak bisa, memori itu yang tidak ternilai harganya. Nah, kalau dukanya saya rasa sih dukanya bukan duka sebenarnya. Jadi perkembangan teknologi itu semakin cepat ya, perubahannya semakin cepat. Seperti marketplace, ada banyak marketplace yang saling bersaing, teknologi juga sudah banyak. Kalau kita nggak ngikuti perubahan seperti itu, ya kita ketinggalan. Seperti saat ini ya, TikTok, Instagram, kalau kita nggak ikut masuk ke sana, mungkin kita akan kehilangan pasar juga, padahal pasar besarnya ada di sana. Nah, kalau kita nggak mau belajar, ya ketinggalan kereta juga, karena yang lainnya kompetitor mungkin sudah mengakuisisi pasar tersebut sebagai channel pemasarannya. Jadi
ya itu bukan tugas sih, tapi tantangannya seperti itu. Jadi kita harus dituntut dinamis, harus ikut dengan perkembangan teknologi. Pelajarannya, doa orang tua itu penting. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan orang tua, segera selesaikan. Ridho kedua orang tua itu sangat luar biasa. Kalau masih punya orang tua, muliakan mereka. Ya mungkin saya kalau bisa menyingkat cerita, jadi yang saya saat ini adalah doa orang tua saya sejak lama. Kemudian yang kedua, cobaan tertinggi itu bukan kesusahan, tapi saat kita di puncak nih. Karena saat kita di puncak itu kebiasaannya kita terlena. Biasanya karena kita diberikan dengan segala kemudahan, kita mudah dapat uang, diberi kesehatan, kemudian diberi apapun yang kita inginkan, kita biasanya terlena. Kemudian kita lupa dengan yang memberikan itu siapa. Ya siapa lagi kalau bukan Allah, Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita ya ada di bawah Allah gitu, di bawah Tuhan. Itu kemudian apalagi ya, kesalahan. Jadi semua orang bisa salah, tapi kesalahan itu bukan salah orang lain, tapi kesalahan itu ada di kita sendiri. Jadi kita sendiri yang harus menyadari kesalahan itu. Jadi perbanyak istighfar, taubat, dan memperbaiki diri. Jadi saya termasuk beruntung masih diberi kesempatan sampai saat ini dengan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya saya buat untuk bertobat. Jadi misalnya kita selamat dari suatu musibah, dari suatu penyakit, dari suatu bencana, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena yang lainnya, tapi itu karena izin Allah. Jadi dengan itu ya kita harus banyak-banyak taubat lah istilahnya di saya. Jadi masih diberikan waktu untuk bertobat. Be different or die. Jadi kita kalau mau berhasil itu harus berbeda dengan orang lain. Jadi kemampuan yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita pakai untuk membedakan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita harus punya keunggulan dibandingkan orang lain lah. Kalau orang lain bisa Microsoft Office, Excel, Word, berarti kita harus bisa Photoshop, berarti kita harus bisa edit gambar, bikin website, ya. Jadi misalnya teman-teman lulusan sarjana mungkin cuma bisa Word, jadi teman-teman harus kuasai skill yang di luar itu. Jadi kalau yang lainnya bisa yang umum, berarti teman-teman harus meningkatkan level kemampuannya. Jadi yaitu tadi, itu quote-nya Philip Kotler kalau nggak salah, be different or die. Jadi kalau teman-teman nggak bisa berbeda, siap-siap aja mati karena terlindas sama yang lainnya. Nah gini, saya punya cerita. Jadi baru-baru ini saya juga setahunan inilah saya belajar magnet rezeki dari Ustadz Nasrullah itu ya. Jadi intinya gini, dan saya termasuk beruntung saat saya melakukan suatu dosa dibalas sama Allah saat itu juga. Jadi saya sadar kalau saya mengulangi kesalahan itu akan istilahnya diazab saat itu juga. Akhirnya dari saat itu saya sadar ternyata kesalahan saya itu satu yang belum diperbaiki dari kesalahan saya sebelumnya, yaitu tidak sholat tepat waktu. Jadi kalau rezeki teman-teman ingin lancar, jadi kalau di situ disebutkan rezeki itu bukan melulu harta, bukan melulu uang, bukan melulu materi. Jadi rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan, keharmonisan keluarga, anak-anak soleh-solehah, usaha yang lancar, kemudian dijauhkan dari malapetaka. Dan itu bisa dimulai dari yang paling mudah. Dulu saya itu sudah sedekah, sudah infak, sudah baik sama orang, tapi saat itu saya merasa masalah itu masih tetap ada.
Akhirnya saya cari sebenarnya yang salah itu apa sih dari ibadah saya. Ibadah saya itu ternyata itu masih ibadah sunnah. Nah, yang wajib saya lihat lagi tuh di rukun Islam kan, yang kedua kan sholat. Nah, saya itu punya dulu kebiasaannya sholat tahajud, sahur, tapi sholat subuhnya jam 5. Sholat duha, tapi sholat duhurnya jam 2. Ya, asar dan itu masih ada sampai tahun sebelum ini masih saya lakukan. Akhirnya saat itu saya coba mikir, kalau saya perbaiki sholat fardu saya, mosok sih yang lain-lainnya itu nggak berubah gitu. Akhirnya saya perbaiki, saya jalani itu saja. Akhirnya yang sunah-sunah saya inikan dulu lah. Jadi ya udahlah, nggak usah tahajud dulu atau nggak puasa dulu. Ya kemampuan kan orang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang kuat. Tapi kalau saya ya udahlah, tapi saya kejar dulu sholat subuhnya jamaah di musola segala macam. Alhamdulillah di hati lebih tenang. Kemudian masalah-masalah itu ya, pernah nggak merasakan kita dapat masalah-masalah kecil itu ya, anak nangis, anak rewel, barang kecil hilang, kemudian dalam satu hari isinya masalah aja. Tapi saat kita sudah dekat sama Allah, semua masalah itu selesai dengan sendirinya. Barang-barang yang hilang ketemu, kemudian rezeki tiba-tiba datang sendiri gitu ya. Kayak Mas Iki tiba-tiba bawa brownies tadi, ya, itu udah datang sendiri itu rezekinya. Ya kalau teman-teman ingin berhasil, ya itu tadi, dekatkan diri sama Allah di tempatnya di mana ya, di tempat manggil azannya itu tadi. Jadi kalau kita ibaratnya, kalau teman-teman dipanggil Pak Direktur, dipanggil, kamu kesini, masa ya kita cuma, woi saya di sini aja Pak ya. Nah, itu karyawan model apa itu, langsung dipecat mungkin saat itu. Ya mungkin masih digaji tapi ya nggak dianggap. Nah kalau kita dipanggil sama yang memberikan rezeki, ya udah datang aja ke tempatnya. Nah, dan harapannya jangan dunia itu kecil, yang lebih besar itu nanti di akhirat. Jadi meskipun teman-teman nggak bisa mendapatkan yang teman-teman inginkan di dunia, insya Allah balasannya di akhirat, insya Allah. Ayo berani jadi juragan online.